Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang ini dipilih Tuhan sendiri, diangkatnya menjadi imam agung. Harta dunia terbuka baginya, karunia ilahi melimpahi hatinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 3 September. Peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Umat beriman, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum-hukum, tetapi oleh iman kepada Yesus. Berpuasa dan sembahyang harus kita laksanakan dengan hati yang tulus, bukan karena merasa terpaksa. Dengan demikian, kewajiban menjadi kerinduan. Hati kita diubah menjadi rendah hati seperti Yesus. Santo Gregorius Agung, sekalipun ia dikenal sebagai seorang paus yang masyhur, pengkhotbah agung, tetapi ia tetap rendah hati dan menyebut diri sebagai abdi, para abdi Allah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali salah dan dosa kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantung tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berpikir holistik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kasih itu ada dalam hati, pikiran, dan semua tindakan yang lahir dari hati dan pemikiran kita. Dijiwai oleh kasih, maka buah dari rasa, pikiran, dan tindakan akan melahirkan karya yang luar biasa. Luar biasa bukan berarti sensasional atau mega proyek, tetapi dijiwai oleh perhatian dan kasih yang tulus kepada sesama, semesta, dan Tuhan. Hendaklah segala sesuatu yang keluar dari diri kita adalah buah dari kasih yang sejati. Dialog dalam Injil hari ini adalah salah satu cerminan dari kehidupan kita yang cenderung dangkal dan spontan, tanpa berpikir dalam. Kecenderungan untuk cepat mengkritik, tetapi lamban memberikan solusi, adalah salah satu ciri kalau kita belum berpikir holistik. Dampak dari kecenderungan yang demikian secara tidak langsung mengatakan bahwa kemampuan intelek, etika, dan olah rasa orang yang kita kritisi itu lebih rendah dari kita. Contoh konkret dalam Injil ini adalah tentang berpuasa. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus mengatakan secara tidak langsung bahwa Yesus kurang mendidik murid-muridnya dengan baik jika dibandingkan dengan murid-murid Yohanes. Murid-murid Yesus terkesan melanggar aturan dan tidak bersikap bijak pada tempat dan waktunya. Yesus selalu berpikir secara holistik dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pengajarannya. Dari pertanyaan, dia tidak hanya memberi jawaban, tetapi mengajak kita berpikir lebih dalam. Yesus mengajak kita bersukacita dengan bersyukur dan berpikir bersama dengan persoalan yang ada. Kita harus bersikap empatik dan terlibat dalam situasi kehidupan yang ada. Kita harus bijak dan berbela rasa dengan sesama. Kita harus saleh dan tidak memojokkan orang-orang yang bersalah atau berdosa. Hidup kita harus berarti dan berbuah bagi sesama. Itulah kasih. Itulah kebijaksanaan. Itulah kematangan hidup. Itulah anggur tua yang rasanya pasti lebih sedap. Mari mengasihi, berpikir, dan bersikap lebih dalam. Semoga kita tetap menjadi berkat bagi dunia ini.
Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh belas dan cinta kasih, Kau jaga dan Kau bimbing umat. Buatlah para pemimpin umat-Mu bersemangat dan bijaksana, berkat teladan dan doa Paus Gregorius Agung. Semoga kemajuan umat-Mu selalu menggembirakan para gembala. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.